Perkenalkan, nama saya Apoteker Ririn Priskawinata. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengobatan pada penyakit TBC. Nah, sebelum masuk ke penjelasan obat, saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyakit TBC secara singkat. Penyakit TBC ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Nama bakterinya itu Mycobacterium tuberculosis. Nah, gejala yang dapat timbul akibat infeksi bakteri ini dapat berupa batuk yang mengeluarkan darah, lelah, demam, dan keringat pada malam hari. Selain dari gejala tadi, perlu dilakukan tes laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya agar dokter bisa mendiagnosis apakah seseorang terinfeksi atau menderita penyakit TBC atau tidak. Nah, masuk ke pengobatannya. Pengobatan yang paling umum digunakan di sini adalah kombinasi beberapa jenis antibiotik. Ketika seseorang yang baru didiagnosis TBC, maka dokter biasanya umumnya akan meresepkan obat-obat isoniazid, pyrazinamide, rifampicin, dan ethambutol. Nah, kombinasi pengobatan ini juga biasa disingkat HRZE. Obat-obat ini juga digunakan pada pasien anak-anak dan ibu hamil, namun pada pasien anak-anak ini dengan dosis yang lebih rendah. Selain itu, kombinasinya juga ini bergantung kembali pada kondisi dari pasien. Kemudian masuk ke pengobatannya ini, mungkin kita sudah tahu bahwa pengobatan TBC ini harus dilakukan selama 6 bulan. Jadi sangat dibutuhkan kepatuhan dari pasien untuk meminum obatnya secara teratur tanpa jangan terputus-putus. Kemudian karena selain itu, efek samping yang umum ditemukan pada penggunaan obat TBC ini dapat berupa warna pipis atau warna urin yang menjadi kemerahan. Nah, bila ini terjadi, jangan menghentikan pengobatan karena hal ini memang wajar terjadi saat mengonsumsi obat anti TB tadi, atau khususnya ini pada obat rifampicin yang menyebabkan warna pipis menjadi merah. Jadi jangan menghentikan pengobatan kalau hal ini terjadi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pengobatan TBC ini harus dilakukan selama 6 bulan dan diperlukan kepatuhan dari pasien. Nah, apa yang terjadi bila pasien tidak patuh pada pengobatan ini? Maka akan terjadi resistensi atau bisa dibilang bahwa obat-obat ini tidak akan mempan lagi pada bakteri TBC ini. Nah, bila ini terjadi, maka akan dilakukan pengobatan yang baru. Dokter akan memberikan resep obat yang baru yang belum pernah digunakan sebelumnya. Nah, bila seseorang yang sudah resisten ini diberikan lagi obat baru, biasanya obatnya menjadi lebih banyak dari sebelumnya dan jangka pengobatannya juga menjadi lebih lama, lebih dari 6 bulan, sehingga otomatis biaya pengobatan pun juga akan bertambah akibat ketidakpatuhan dari pasien. Oleh sebab itu, pasien harus betul-betul patuh meminum obatnya. Selain itu, obat-obat TBC ini juga dapat menyebabkan gangguan pada hati atau kelainan pada hati. Nah, apa yang perlu diperhatikan dari hal ini? Perlu diperhatikan penggunaan obat-obat lain jika sedang minum obat TBC. Jadi pastikan untuk memberitahu dokter atau apoteker obat-obat yang sedang dikonsumsi bersama dengan obat TBC, karena jangan sampai pasien mau juga mengonsumsi obat lain yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan hati, dan jika dikonsumsi bersama dengan obat TBC maka akan berdampak serius pada hati.
selain dari pengobatan ini, diperlukan juga pola gaya hidup sehat oleh pasien, yaitu dengan makan makanan yang bergizi dan tidak merokok. Karena jika seseorang merokok, maka risikonya untuk terkena penyakit TBC juga menjadi meningkat. Jadi selain pengobatan tadi, diperlukan juga kesadaran dari pasien untuk membiasakan pola hidup sehat agar selain dari pengobatan dan pola hidup sehat, maka pasien ini dapat mengalami proses penyembuhan yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai informasi obat TBC. Semoga bermanfaat. Terima kasih.